Baik, hari ini di bulan yang pertama ini saya mengajak kita untuk menyatukan langkah kita, untuk kita melangkah dengan iman di tahun 2025. Tuhan memberikan tema tahun ini adalah tahun penuaian, ya. Oke, boleh di next. 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. Dan kita telah mendengar dari Bapak Rohani kita Pak Niko bahwa ada 4 jenis tuaian di tahun 2025 ini. Yang pertama adalah jiwa-jiwa. Kita akan menuai jiwa-jiwa. Artinya orang-orang yang belum bergembala. Orang-orang yang belum percaya, belum mengenal Tuhan. Mereka akan dituai bagi Tuhan. Dan yang kedua adalah tuaian buah roh. Alkitab berkata dalam Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-4, bahwa kita harus berbuah bagi Allah. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 dan seterusnya, juga buah roh itu harus nyata dalam kehidupan kita. Dan jenis tuaian yang ketiga adalah tuaian berkat. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ulangan pasal yang ke-6, juga Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 berkata bahwa apa yang saudara tabur dalam kehidupan saudara, apa yang saudara tabur di tahun 2024, apa yang kita tabur hari-hari ini, maka itu akan bertumbuh, akan berbuah, dan kita akan menuai berkat Tuhan. Tapi perlu diingat bahwa ketika saudara menuai berkat, bukan untuk pribadi, tetapi untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, yaitu untuk menyelesaikan amanat agung. Coba katakan kanan kiri, bukan hanya untuk pribadi, ya, tetapi untuk menyelesaikan amanat agung. Dan yang keempat berbicara tuaian di bumi. Ini berbicara tentang pada akhir zaman malaikat Allah akan menuai di bumi untuk mengumpulkan orang-orang fasik masuk dalam penghukuman Allah. Nanti Anda bisa baca renungkan lebih jauh dalam Wahyu pasal yang keempat. Tapi saya nggak akan bahas ini, ya. Dari keempat hal ini berbicara jenis tuaian. Saya percaya itu akan digenapi dalam kehidupan kita, ya. Sekarang kita akan melihat ayat tema, saudaraku, dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saya mengajak jemaat Tuhan membaca dengan suara keras, dengan mantap, yang siap katakan amin. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Saudara, mari kita perhatikan. Ada 2 hal penting yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui ayat tema ini. Ya, Anda melihat bagian ayat yang diberikan warna kuning. Yang pertama adalah sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Pay attention. Memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada perintah Tuhan. Mendengar firman bukan hanya datang dan pergi, berlalu begitu saja. Tetapi sungguh-sungguh mengarahkan hati kita untuk mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Dan yang kedua berbicara, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Saudara, ini berbicara tentang sikap ketaatan kita kepada Tuhan. Saya mau ajarkan ini, tekankan kepada saudara, bahwa pondasi, ya, ketika kita mau menuai di tahun 2025 ini,
dasar atau pondasi itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-11, ayat 10 dan 11, nanti saya akan bahas ayat ini ya, pada bagian yang akhir ya. Tolong multimedia mengikuti. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah. Seakan-akan kebun sayur, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, perhatikan, ialah negeri yang bergunung-gunung, yang berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ada satu perbedaan antara negeri yang diduduki, yaitu ketika mereka tinggal di tanah Mesir dan memasuki negeri yang Tuhan janjikan. Negeri itu tanahnya bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Kalau kita naik gunung, kita turun ke lembah, kita melihat hal-hal yang mungkin baru yang kita lihat. Ada hal-hal yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, saudaraku. Tetapi ini berarti bahwa dalam tahun 2025 ini, yang belum kelihatan itu akan kelihatan. Yang belum nampak itu akan nampak. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, apa yang tidak tampak menjadi nampak, saudara. Tuhan akan buat perbedaan itu. Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, saya menangkap demikian bahwa ketika Israel hidup di tanah Mesir, hidup mereka itu dalam kendali manusia. Mereka makan, mereka hidup dalam penguasaan Mesir, mereka ditakar oleh manusia. Dan ketika Tuhan memerdekakan mereka, mereka masuk ke tanah perjanjian. Apa yang terjadi, saudara? Mereka harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saudara, bukankah ini juga yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Sebagai orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru, saudara. Orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sering mendengar orang berkata demikian, Pak, kenapa kalau dulu sebelum aku percaya Tuhan seperti ini, Pak? Ya, sepertinya semuanya itu tersedia, sepertinya semuanya itu gampang. Tetapi justru ketika saya sudah percaya Tuhan, kok kadang saya mengalami hal-hal yang sulit. Saudara, itu tandanya bahwa seperti Israel ketika mereka sudah keluar dari Mesir, mereka harus berubah dengan pola pikir mereka. Kalau dulu disiapkan, disediakan, tetapi hidup mereka diatur oleh manusia. Tetapi Tuhan mau, ketika engkau keluar dari Mesir, Tuhan katakan, mulai sekarang engkau hidup mengandalkan Tuhan. Mau hidup mengandalkan Tuhan. 2025 adalah tahun penuaian. Dan orang yang mengandalkan Tuhan saja yang akan mengalami janji Tuhan ini digenapi. Ya. Jadi di tahun penuaian ini kata kuncinya adalah ketaatan. Katakan sekali lagi sama-sama. Di tahun penuaian ini kata kuncinya apa, saudara? Ketaatan. Ya, kata kuncinya adalah ketaatan. Langkah iman apa yang harus kita lakukan memasuki tahun 2025 ini? Berbicara tentang penuaian tidak bisa lepas dari menabur benih, saudara. Alkitab dengan jelas berkata bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
Saudara percaya janji Tuhan ini? Amin, saudaraku. Bahkan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi menabur dulu, baru menuai. Ya, perhatikan, berbicara tentang menabur benih ini, ada beberapa hal penting. Perhatikan jenis benih yang kita tabur. Alkitab berkata bahwa ada dua macam benih. Benih yang baik dan benih yang tidak baik. Jenis benih ini bicara tentang kualitas benih itu. Berbicara tentang kuantitasnya. Ya, orang yang menabur benih yang baik, dia akan menuai hasil yang baik. Sementara orang yang menabur benih yang tidak baik, dia pun akan menuai hasil yang tidak baik. Baca Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dengan suara yang keras. 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, perhatikan hari-hari ini apa yang kau tabur. Ya, bahkan Bapak rohani kita Pak Niko berkata, apa yang kau tabur di tahun 2024, 2025 ini kau akan menuai. Tapi mungkin saudara berkata, Pak, aku tidak banyak menabur di tahun 2024. Saudara, selama masih ada kesempatan, tabur, maka engkau akan menuai. Ini prinsip tabur tuai. Mungkin nanti pasti dalam beberapa kesempatan ke depan saya juga akan membahas tentang prinsip tabur tuai ini, ya saudara. Dalam morning call saya juga sudah sampaikan bahwa berbicara benih itu bisa berbicara tentang benih pengharapan, ya, nggak putus asa, ada harapan, yaitu benih yang kita taburkan. Dan orang yang punya pengharapan tidak putus asa, tetap kuat, tetap yakin, tetap percaya, maka benih pengharapan itu akan bertumbuh dan kau akan menuai hasilnya. Benih itu juga berbicara benih perkataan. Ya, kalau kita mau menuai jiwa-jiwa, bukan hanya memperkatakan, bukan hanya mengklaim penuaian jiwa yang terbesar. Kita sudah berdoa bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tetapi satu hal lagi, jangan lupa jemaat Tuhan, tabur firman bagi mereka. Ya, beritakan Injil. Kadang orang Kristen itu dalam zona nyaman. Sementara dirinya sudah percaya menerima keselamatan. Tetapi kadang gak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Alasannya apa? Alasannya takut. Ada orang yang kalau ngomong ketemu temannya, kalau lagi kumpul-kumpul, Anda bisa ketawa-ketawa, Anda bisa ngomong-ngomong keras, kalau cerita segala macam Anda bisa cerita dengan lantang. Tetapi tidak berani beritakan Injil. Tuhan ingatkan, tabur benih itu. Beberapa minggu yang lalu ketika kami perjalanan ke Bandung, kami lewat Purwokerto karena istri saya harus kontrol ke dokter gigi ya di sana. Dan saya mampir ke sebuah toko variasi mobil karena ada sesuatu yang perlu dibetulin di mobil yang saya pakai. Saya tahu ini tempat ini dulu waktu saya pelayanan di Purwokerto, saya itu nggak asing sama toko variasi ini. Ya, yang pertama ketika mobil itu dikerjakan, saya sengaja deket-deket sama mekanik yang ngerjakan. Tukang parkirnya deket-deket bantuin, saya sengaja deket-deket sama mereka. Ya, jadi jangan jauh, tapi saya sengaja deket-deket sama mereka. Saya bangun pembicaraan dengan mereka. Dan ternyata memang tukang parkir itu tinggalnya juga di area gereja Haleluya Purwokerto. Lalu saya mulai cerita, saya mulai minta hikmat Tuhan mengalir, saya mulai beritakan firman. Lalu saya tanya, apa keyakinan Bapak? Ya, saya
dia sebut agama tertentu, tetapi KTP Pak. Kesempatan saudara. Kalau ada orang menjawab agamanya KTP itu kesempatan. Lalu saya bilang, tidak ada jalan lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berani enggak? Ya. Kadang ada orang yang kalau gosip berani. Ngomongin orang, jelek-jelekin orang, buanter. Ngerasani orang, nomor 1. Tapi kalau nginjil, enggak berani. Ayo, kalau ada yang demikian kita bertobat. Mulai sekarang katakan Tuhan, aku mau menabur benih perkataan yang baik untuk jiwa-jiwa, tabur firman. Ya, kalau kita nggak pernah nabur firman, nggak pernah memberitakan Injil, bagaimana kita akan menuai? Karena Alkitab katakan, dan Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai ke ujung bumi, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Beritakan. Tabur perkataan yang baik juga dalam kehidupan saudara. Dalam keluarga, dalam pekerjaan. Perkatakan yang baik. Amin saudara. Perkatakan hal-hal yang positif. Memang tubuhmu mungkin belum sehat sempurna. Masih kadang-kadang lemah. Tapi jangan ngomong negatif. Memang saya ini sakit Pak. Dan gak mungkin sembuh. Jadilah seperti kehendakmu. Tapi kalau Anda berkata, memang saya masih lemes Pak. Tapi saya percaya Tuhan menolong saya. Tuhan memulihkan saya. Tuhan membuat saya sehat normal kembali. Amin saudara. Ya, dalam usaha saudara, perkatakan. Kadang ketika kita menghadapi situasi yang menghimpit, rasanya sudah berulang-ulang kita ngalami gagal, gak bisa, gak berhasil. Sampai akhirnya kita sudah gak punya energi lagi untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Gak boleh demikian saudara. Perkataanmu itu adalah perkataan yang mencipta. Dari hal yang tidak bisa menjadi bisa. Dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari hal yang tidak ada bahkan menjadi ada. Karena perkataan firman itu adalah penuh dengan kuasa. Berkati keluargamu. Amin. Berkati pekerjaanmu. Berkati setiap orang yang ada di sekitar saudara. Berkati keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Doakan mereka. Minta kesempatan dari Tuhan. Tuhan, om saya itu Tuhan. Belum percaya Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata kalau dia sampai mati gak percaya Tuhan Yesus, dia akan binasa. Aku gak rela omku binasa Tuhan. Aku berdoa bagi dia, lembutkan hatinya. Hatinya bagai tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Dan berdoa gini, minta kesempatan Tuhan. Minta kesempatan saya bisa sharing firman kepada om saya. Jangan egois. Ya. Jangan kita di sini aktif. Anda sibuk pelayanan, tapi sementara ada keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Kalau sampai tidak ada waktu lagi dan dia tidak percaya Tuhan dan Anda tidak memberitakan Injil, Alkitab bilang gini, Tuhan akan minta pertanggungjawaban atas nyawanya daripada saudara. Tapi kalau Anda sudah tabur firman itu dan dia tidak mau terima, itu sudah bukan tanggung jawab kita. Ya. Dalam hal pelayanan, waktu yang saudara taburkan, ya, hal-hal materi, uang yang saudara berikan, itu benih. Tabur benih yang baik. Amin saudaraku. Kalau nabur itu harus yang terbaik. Supaya Anda pun juga menuai hasil yang terbaik. Ada lagi benih yang kita perlu tabur, yaitu benih kebaikan. Bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau berbicara kebaikan itu berbicara tentang kasih Tuhan.
Saudaraku, dalam jurnal Pentakosta itu menuliskan tentang kisah William Seymour yang pada tahun 1906 menjadi seorang penggerak bagi kegerakan rohani di Azusa Street, di mana ada pencurahan Roh Kudus yang besar, yang Pak Niko katakan itu terjadi di 1906 adalah Pentakosta yang kedua. Pentakosta pertama terjadi di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Pentakosta kedua diawali dengan kegerakan yaitu yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan William Seymour ini, ya. Dan Tuhan berjanji Pentakosta ketiga hari-hari ini Tuhan juga sekali lagi akan mencurahkan rohnya. Jurnal ini berkata gini, menuliskan perkataan William Seymour, ya, bahwa kekuatan Pentakosta jika diringkas itu berbicara tentang kekuatan kasih Tuhan. Jadi berbicara lawatan Roh Kudus itu bukti bahwa kasih Tuhan itu dicurahkan. Kalau tidak ada kasih itu, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang palsu. Kebaikan bukan berbicara sekedar hal materi, saudara. Tapi dimulai dengan hal yang sederhana. Ketika kita tersenyum, kita berikan senyum sukacita kita bagi orang. Coba kita senyum sama-sama, saudara. Kasih senyum kanan kiri saudara. Praktek yuk, kasih senyum. Jangan datang ibadah itu kayak gak ada orang di kanan kirinya, saudara. Ya, ini bukan di Wonosobo ya, tapi di kota besar ya. Kadang ada orang datang kebaktian, itu kayak gak peduli orang kanan kiri. Dianggapnya kanan kiri itu gak ada orang gitu loh. Datangnya terlambat, terus dia mau masuk gak peduli ada orang lagi nyembah, melebu wae gitu. Coba senyum dulu, latihan. Ya, pasangan dulu yang hadir suami istri senyum dulu. Jangan-jangan selama ini Anda gak pernah senyum-senyuman dengan pasanganmu. Malah senyumnya sama cewek lain. Ya. Sudah senyum? Coba lihat istrinya dulu, Pak Ade senyumnya. Ya. Sekarang ke orang kanan kiri kita, tapi jangan istri orang lain. Kasih senyum. Senyum itu gratis. Amin. Senyum itu enggak bayar, saudara. Tapi sampai di luar negeri itu pernah diadakan kampanye senyum, saudara. Di negara-negara maju, Jepang, Korea, bahkan saya dengar di Korea itu ada kursus tersenyum. Kalau ada jemaat yang enggak bisa senyum atau kurang senyum, nanti mungkin perlu diadakan kursus untuk senyum di tempat ini, saudara. Ya. Sekali lagi kita senyum sama-sama. Latihan. Memang susah ya senyum ya. Tapi saya juga ngalami ding. Dulu saya kalau foto itu mesti mesengut. Ternyata perlu latihan. Di depan kaca di rumah saya tuh senyum. Sekarang kalau setiap kali saya foto, saya selalu tersenyum. Ya. Kasih senyum yang baik bagi kanan kiri kita. Di satu perusahaan di Tiongkok itu kalau masuk kantor itu kan harus absen pakai mesin. Bukan sidik jari tapi face detector, pakai deteksi muka. Dan perusahaan mewajibkan ketika pertama kali ngerekam wajah itu harus senyum. Jadi kalau suatu kali dia masuk kerja sama merengut gitu, nggak masuk-masuk absennya, dianggap bolos gitu kan. Bagus juga. Saya lagi tanya, alat itu seperti apa? Sebenarnya di komputer, di laptop sudah ada ya. Tapi kalau bisa diterapkan gitu ya. Masuk pintu gereja, pintu itu akan terbuka dengan face detector. Tapi saya minta Anda harus tersenyum. Kalau Anda merengut, pintunya nggak buka-buka. Ya, boleh juga gitu ya. Ya, jadi tabur benih yang baik. Benih yang ditabur baik, hasilnya pun baik. Jemaat mau untuk menuai hal yang baik di tahun ini. Amin. Tabur yang baik. Lalu ada tempat menabur. Alkitab memberikan perumpamaan tentang penabur ini. Ada benih yang ditabur di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh dengan semak duri, dan tanah yang baik. Dan pada ayat yang ke-8 dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat,
60 kali lipat dan ada yang 30 kali lipat. Kemarin ada yang tanya sama saya, bukan jemaat ya, tapi nanya, Pak, dia nanya banyak hal tentang menabur, prinsip menabur ini. Lalu saya katakan, kalau saya ngajari kamu tentang menabur, jangan berpikir negatif ya. Saya di luar kota ngajarin orang lain, bukan jemaat. Saya selalu ajarkan, dimanapun kamu beribadah, ketika engkau diberkati Tuhan, jangan lupa kembalikan milik Tuhan. Kadang jadi pendeta tuh serba salah. Tapi apa untungnya saya ngajarin, dia bukan jemaat sini. Tapi saya tetap ajarkan, lakukan firman. Saya melihat orang-orang yang melakukan ini, hidupnya diberkati Tuhan. Bukan hanya secara materi, tapi orang yang melakukan menabur ini, mengembalikan milik Tuhan ini, rohaninya itu bertumbuh loh saudara. Jadi selubung-selubung itu terbuka. Ketika firman dibagikan, dia dengan mudah menerima itu. Sementara ada orang yang gak mudeng-mudeng ketika dengar firman. Khotbahnya sama, yang ngomong sama, yang didengar sama, tapi hasilnya bisa beda. Lalu saya katakan kepada orang ini, kalau kamu nabur, jangan sembarangan nabur. Tabur di tempat yang subur. Apa itu tempat yang subur? Berbicara tentang mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan. Ada orang yang berpikir gini, gerejaku bukan gereja kekurangan, mendingan aku bagi-bagi ke orang-orang yang kurang. Itu keliru. Karena Alkitab berkata, bawa ke rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku, kata Tuhan. Saya pernah katakan, semua keuangan itu dikelola dengan baik oleh bendahara, ya, untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua yang kita nikmati hari ini, AC bisa menyala, listrik bisa, lampu bisa menyala, Videotron bisa menampilkan lebih jelas untuk Anda melihat. Semuanya itu juga perlu uang. Ya, kalau mau gerejamu maju, menuai jiwa-jiwa lebih lagi, lakukan ini, saudaraku. Ada orang yang kayak Sinterklas, bagi-bagi. Bagi yang nerima, waduh dia murah hati ya. Padahal dia mengambil bagian yang seharusnya dikembalikan kepada Tuhan. Tapi dipakai. Alkitab bilang gini, itu masuk kategori mengambil yang bukan miliknya. Alias pencuri, saudara. Gak ada pencuri yang diberkati. Karena itu ada orang yang teriak-teriak. Ketika dia harus berobat, menghabiskan uang puluhan ratusan juta. Dalam kota gak bisa. Luar kota nggak mempan, luar negeri nggak bisa, cari dokter di luar angkasa. Sampai habis-habisan. Dan dia berkata gini, ini rada kurang ajar juga nih, saya tuh gregetan sama orang kayak gini ya. Pak, doakan saya, nanti kalau saya sembuh, saya akan berikan persepuluhan, saya akan kasih persembahan buat Tuhan. Semasa kamu sehat, semasa kamu gak sakit, gak perlu keluarkan uang buat dokter, kamu gak lakukan itu. Tapi giliran sekarang keluar uang habis-habisan, kamu ngomong seperti itu. Bertobat. Ya, saudara, ini penting. Lakukan itu. Saya katakan kepada orang ini, tabur di tempat yang subur. Orang yang butuh itu banyak, tapi kalau ngasih orang itu juga pilih-pilih. Doa dulu. Segala sesuatu tuh jangan ngikuti emosi, doa dulu. Lalu Tuhan berikan damai sejahtera, tabur. Tapi meskipun Anda gak pengen ngasih, tetapi ketika Tuhan ingatkan sesuatu tentang seseorang atau tentang sesuatu, kita harus belajar untuk taat. Karena artinya Tuhan mau kita nabur. Kalau kita lakukan itu, kita akan diberkati Tuhan. Dan ada waktu menabur. Ada orang yang memperhatikan angin, dia tidak akan pernah menabur. Yang memperhatikan awan, dia tidak akan pernah menuai.
Ada waktu atau kesempatan terbaik yang Tuhan berikan untuk kita menabur. Baca sama-sama ayat ini dengan suara keras. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Lebih keras lagi, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu lebih keras, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada kesempatan yang Tuhan kasih. Ada kesempatan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak Tuhan dari luar kota, bukan jemaat. Dia ngobrol sama saya, tanya tentang gereja di Wonosobo. Tanya. Dan tadinya dia mau menutup sebagian untuk Videotron. Saya bilang jangan. Anda boleh nabur. Tapi jangan sampai banyak, terlalu banyak dan artinya sampai nutup semua, bahkan jangan. Kenapa? Anda tahu kenapa saya bilang jangan? Saya bilang gini, saya memberikan kesempatan kepada jemaat. Kalau dia nabur, dia yang nuai. Sementara jemaat di sini nggak nabur, Anda nggak nuai. Ngerti ya saudaraku ya? Saya bilang akhirnya dia nabur. Dan saya bilang saya tetap akan memberikan kesempatan kepada jemaat. Dan hari ini kesempatan ketika saya sampaikan tentang menabur ini. Mari saudara ambil bagian. Perhatikan ini sungguh-sungguh. Menabur. Maka engkau akan menuai. Ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, langkah iman yang harus kita lakukan. Baca sama-sama 2, 3. Sabar menanti tuaian. Sabar. Sampai ada orang yang gak sabaran, orang tuanya ngasih nama, kamu tak rubah namanya jadi sabar. Supaya jadi orang yang sabar. Saya juga belajar sabar. Semua harus belajar sabar. Fuwe juga harus sabar ya. Kalau enggak tak ganti namanya loh. Nathanael Sabar Ardi Sabar Wirabuana. Andri harus sabar ya. Kalau enggak namamu Sabar Suwarno. Ya. Mas Kris harus sabar ya. Christian siapa namanya? Adi Sulistio. Kalau enggak sabar, ganti loh. Sabar Adi Sulistio. Berarti sebelahnya Ibu Sabar. Ya, coba bilang kanan kiri sabar. Otniel juga sabar ya. Kalau enggak namamu ganti ya. Sabar Manuel Prasetyo. Sekali lagi bilang kanan kiri, sabar. Suami istri yang tahu keadaan, keluarga, tahu kondisi. Kuatkan pasanganmu, bilang sabar. Ya. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 ini beberapa kali memunculkan kata sabar. Sabar itu bahasa aslinya itu Yunani itu makrotumia. Dan ada ketekunan di sana, kata sabar keluar, nanti Anda kalau baca perikopnya ya, kata sabar ini keluar 4 kali dan ketekunan atau hupomone ini keluar 2 kali saudara. Saya coba melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI ya, arti sabar itu tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, putus asa, tidak patah hati. Sabar itu tabah. Ivon harus sabar ya. Kalau enggak namanya tak ganti loh. Ivon siapa namanya? Hah? Rosa Ivon. Nanti tak ganti Rosa Tabah. Kalau kamu enggak tabah ya. Tabah, tenang, tidak tergesa-gesa.
Tidak terburu nafsu. Saudara, kesimpulannya adalah gini. Kesabaran itu menunjukkan satu kematangan rohani dari seseorang. Seseorang yang dewasa di hadapan Tuhan. Kita harus sabar. Karena Alkitab catat bahwa kita punya Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Amsal 16 juga berkata bahwa sabar itu adalah sifat yang terpuji. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang dapat menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pahlawan itu berhasil mengalahkan musuh. Betul saudaraku? Berhasil mengalahkan lawan. Tetapi Alkitab berkata orang yang sabar lebih dari pahlawan. Anda lebih dari orang yang mengalahkan musuh. Kenapa? Karena kita memilih untuk sabar. Kita seorang pemenang. Sabar dimulai dengan sabar menang terhadap diri sendiri. Orang sabar itu hebat. Dan dalam Galatia pasal kelima tadi, buah roh itu diantaranya juga berbicara tentang sabar, saudara. Ini pengalaman saya ya. Satu kali saya itu kemerungsung. Ngadepi apa-apa itu kemerungsung. Pinginnya marah. Pinginnya itu ngomel. Ketika saya diam, saya mulai berkata, Tuhan tolong, aku gak mau salah Tuhan. Ya. Pendeta itu kan juga manusia, saudara. Kadang pergumulan keluarga, pergumulan pribadi. Belum lagi setahun kemarin memang Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk merawat papa. Ya, dengan kebutuhan yang tidak kecil. Dan rada kesedot juga perhatiannya. Kasihan orang tua. Saya tinggal di luar kota. Sementara orang tua sakit seperti itu. Jadi rasanya campur aduk. Tapi Tuhan katakan, saya katakan Tuhan aku mau tenang, aku tidak mau salah di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan, kamu kurang membangun hubunganmu dengan aku, kata Tuhan. Kamu kurang waktu untuk menyembah Tuhan. Di situ saya katakan Tuhan ampuni. Kalau hari-hari ini mungkin saudara juga gampang marah, gampang panik, gampang stres. Cek saudara, jangan-jangan hubunganmu sama Tuhan lagi tidak baik-baik saja. Perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Oke. Mau sabar? Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah. Dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Ini salah satu ayat nats kita, nanti Anda baca catat ya, Mazmur 27 ayat yang ke-14. Ya, Tuhan ajar kita untuk ayo nantikan Tuhan. Tahun ini kalau engkau mau menuai, kalau engkau mau melihat janji Tuhan digenapi, nantikan Tuhan. Katakan amin saudaraku, nantikan Tuhan. Maka setelah engkau menabur benih dan engkau sabar untuk menanti tuaian itu. Meskipun gak instan, tapi ada waktunya. Benih itu akan bertumbuh, katakan amin, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Apapun pergumulan saudara, tetap sabar. Memang nunggu itu gak mudah. Kalau saudara ingat, saya pernah kasih contoh bagaimana para petani di New Zealand. Mereka itu ada yang buka tanahnya untuk nanam tumbuhan atau tanaman redwood. Ketika ditanam di tanah yang sudah digemburkan,
Ditunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak terjadi apa-apa. Ternyata sampai 1 tahun seperti tidak menanam apa-apa. Tahun yang kedua juga belum muncul tunas. Saudara, ternyata di tahun yang ketiga, tanaman yang disebut redwood itu baru memunculkan tunasnya. Dan penelitian berkata bahwa dia tidak mati. Tapi sepanjang tahun pertama, tahun kedua, dan memasuki tahun yang ketiga, dia tumbuh ke bawah. Dia sedang menancapkan akar-akarnya ke tanah yang lebih dalam. Dan dia terus mencari sumber air. Sehingga nantinya itu akan menjadi pondasi yang kuat bagi pohon ini. Karena notabene redwood ini pohon yang sampai puluhan meter. Sampai kalau Anda berdiri di bawahnya, Anda menengadahkan wajah gini, Anda nggak akan bisa lihat ujung pohon itu, saudara. Perlu sabar. Mungkin kau sudah menabur, tunggu saudara. Bukan mati, tetapi benih itu perlu waktu untuk bertumbuh. Karena itu ayo periksa. Selama ini kalau Anda belum menabur, ayo mulai menabur. Cek benih yang kita tabur, pastikan itu benih yang baik. Ya. Kalau nanam sembarangan bisa salah. Kemarin saya nanam waluh ya, welok. Sudah seneng tunas. Rimbun. Wah, asik nih. Bentar lagi panen welok. Ternyata ditunggu-tunggu enggak buah-buah, saudara. Ternyata itu bukan welok yang menghasilkan buah. Jadi tanaman itu ternyata juga ada tanaman jantan atau betina, saudara. Subur, rimbun, tapi tidak menghasilkan buah. Tebang sama saya. Ya, sabar saudara. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Next. Saudara, kalau kita ingat cerita Ayub, bagaimana Ayub melewati proses gak mudah. Dia harus menunggu 11 bulan sampai proses itu berhenti dan selesai. Yusuf, dia mengalami proses. Dia mengalami proses dalam hidupnya. 13 tahun dia harus menunggu. Kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sabar. Kadang kita kurang sabar. Kadang kita mulai berpikir bahwa Tuhan gak jawab doaku. Tuhan pasti jawab doa saudara. Tuhan pasti tolong saudara. Yang percaya katakan amin. Yang diperlukan apa? Sabar. Bilang lagi kanan kiri. Sabar. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia sabar untuk menantikan tuaian itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, langkah iman yang ketiga adalah mengandalkan hujan. Sikap hati yang menantikan hujan. Artinya mengandalkan hujan itu juga mengandalkan Tuhan. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Perhatikan ini. Yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Itu adalah negeri yang dipelihara Tuhan Allahmu. Tuhan mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya kagum loh. Tuhan memelihara, Tuhan mengawasinya dari awal sampai akhir. Itu juga yang Tuhan lakukan bagi saudara di tempat ini. Ketika engkau sudah menabur benih dan engkau menunggu benih itu tumbuh, engkau mengandalkan hujan yang dari Tuhan. Saudara, saya tunjukkan bagaimana pola irigasi ya. Pada zaman Mesir, sumber air utama orang bercocok tanam pada saat itu adalah Sungai Nil. Ada teknologi irigasi seperti saduf
atau alat untuk mengangkat air dan upaya manusia membangun saluran air. Tadi ayatnya kita sudah baca ya. Jadi di Mesir itu orang menanam itu tergantung pada manusia. Tetapi lihat di Israel sumber air utamanya adalah apa saudara? Hujan. Pertanian tidak tergantung pada sistem irigasi yang rumit, tetapi pada hujan yang diberikan Tuhan. Wow, keren ya saudaraku ya. Tuhan yang memelihara itu. Tuhan yang menurunkan hujan itu. Jadi ini sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kepada penyediaan ilahi. Ya. Saudara, ternyata sikap kita itu menentukan apakah hujan itu turun atau tidak. Ada satu ayat yang terlewat, nanti saudara catat saja dan bisa baca di rumah ya. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan aja bagi saudara ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu, Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sama-sama 14. Dengan mantap 2-3. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. 15. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu. Sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ternyata saudara, boleh kembali lagi ke slide yang terakhir. Jadi ternyata hujan turun itu tergantung respon kita. Apakah kita taat kepada firman Tuhan atau tidak. Hari-hari ini tuh akan terlihat loh perbedaannya saudara. Karena itu saya ingatkan saudara, jemaat Tuhan di tempat ini. Perhatikan sungguh-sungguh perintah Tuhan. Beribadah dengan segenap hatimu. Karena Tuhan, di tahun ini Tuhan akan membuat perbedaan itu. Antara orang-orang yang akan menerima hujan, anugerah Tuhan itu. Yaitu hujan awal dan hujan akhir. Dan orang-orang yang tidak mengalami itu. Karena mereka tidak percaya dan tidak melakukan perintah Tuhan. Hujan awal atau dalam bahasa aslinya disebut yoreh. Merujuk, next, ayo ikuti saya. Ini ya. Merujuk pada hujan awal yang turun di musim gugur. Jadi kalau kita sering dengar ada istilah hujan awal itu turun di musim gugur. Sekitar bulan Oktober, November dan setelah musim kemarau panjang. Hujan ini penting karena menyuburkan tanah yang kering dan mempersiapkan untuk masa tanam. Ya. Itu yang disebut dengan hujan awal. Dan ada satu korelasi ketika ini berbicara tentang tanaman. Tetapi Tuhan juga berbicara bahwa secara roh ini juga berbicara hujan yang Tuhan curahkan. Yang akan membasahi tanah itu. Sehingga jiwa-jiwa boleh bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kaum Pentakosta menafsirkan hal ini. Seperti apa yang tertulis dalam Yoel pasal yang kedua ayat 23. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Yoel 2 ayat 28 berkata bahwa akan terjadi. Kemudian bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi ini berbicara ditafsirkan tentang pencurahan Roh Kudus pada Pentakosta pertama, yaitu di loteng Yerusalem, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Hujan awal membasahi tanah yang kering setelah kemarau panjang supaya tanah itu siap tanam. Lalu hujan akhir, Malkos
merujuk pada hujan awal, hujan akhir yang turun di musim semi. Sekitar bulan Maret dan April menjelang panen. Jadi hujan ini membantu tanaman mencapai kematangan sehingga siap untuk dipanen. Dan diturunkannya bagimu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim. Akhir itu malkos ya saudara. Seperti semula. Kaum Pentakosta juga menafsirkan dan percaya bahwa malkos ini seperti halnya janji Tuhan. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan yang terakhir untuk membawa jiwa-jiwa yang pernah mendengar berita Injil. Seperti tanaman yang menjadi lebih matang dan siap untuk dipanen. Maka jiwa-jiwa itu juga akan mengalami lawatan Roh Kudus dan siap dituai. Berbicara hujan juga membasahi roh yang dicurahkan agar memberdayakan jemaat gereja Tuhan untuk siap bangkit menjadi penuai jiwa dan menyelesaikan amanat aku. Anda melihat korelasi ini saudaraku. Ya. Jadi mutlak next kita memerlukan hujan. Tuaian menjadi matang dan siap untuk dituai ketika Tuhan menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Ingat, hanya Tuhan yang sanggup untuk melakukan ini. Katakan kanan kiri saudara, hanya Tuhan yang sanggup. Ya, andalkan Tuhan. Kita mengharapkan hujan awal, hujan akhir itu. Adakah di antara ilah yang sia-sia dari bangsa itu dapat menurunkan hujan? Atau dapatkah langit sendiri memberikan hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan dan Allah kami? Padamulah kami berharap sebab Engkaulah yang membuat semuanya itu. Slide terakhir sebelum kita berdoa. Ada 3 hal yang harus menjadi perhatian kita. Kalau Anda rindu mengalami penuaian, langkah imanmu menentukan. Tabur benih, sabar menantikan tuaian itu. Dan mengandalkan hujan, artinya mengandalkan Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Maka semua itu akan digenapi bagi saudara. Amin.